45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, dari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Masih ada setitik harapan, mimpi yang kita jaga. Masih ada cita-cita yang bisa kita bagikan. Kemerdekaan bukan sekedar ritual belaka, tetapi ajang membangun bangsa. Sedia membela negara kita. Kibar merah putih, sukses! Apakah 7 hari perjalanan kita terbayarkan di Gunung Mekongga? Pagi bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Ada hal besar yang sudah menanti kita untuk diraih hari ini. Ya, itu sambutan yang cukup menyemangati pagi ini. Dikala kami harus menipu diri sendiri untuk mengalihkan pikiran kami tentang suasana kemageran saat itu. Setelah masak, sarapan, beres-beres dan packing, kami pun siap melanjutkan perjalanan. Kibar merah putih, sukses! Sama seperti kemarin, kita kembali melewati jalur bekas perusahaan HBI. Pandangan mata kita tak pernah lekas bersapa dengan padang pakis. Terlebih lagi apabila di musim penghujan tiba, padang pakis ini akan diselimuti pacet-pacet yang selalu sigap meloncati para pendaki yang lewat di jalur tersebut. Setelah mendapat longsoran yang besar, itu sebuah pertanda bahwa pos 5 sudah dekat. Selalu berhati-hati dan tetap fokus, karena di situ medan sedikit curam. Kesalahan sedikit bisa fatal akibatnya.
Kami pun break siang di pos 5. Setelah istirahat yang cukup, tim kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 6. Banyak teman-teman yang sepanjang jalur sering bertanya, sampai kapan kita harus berhadapan dengan jalur pakis ini? Kami pun dengan sabar menjawab, tidak terlalu jauh setelah kita meninggalkan pos 6. Sudah banyak teman-teman yang merasa jenuh dengan nuansa pakis ini selama berhari-hari. Sampai ketika kami tiba di percabangan jalur HBI, kami pun memberi semangat kepada mereka semua bahwa di depan adalah puncak HBI. Setelah sampai di sana, kalian akan disuguhkan pemandangan yang indah dari rentetan pegunungan Mekongga. Tanpa lama-lama, kami pun langsung jalan dengan semangat 45. Walaupun kemiringan medan treknya sudah 45 derajat juga. Sayangnya, saat tiba di puncak HBI, kabut menyelimuti suasana tersebut. Keinginan untuk menikmati pemandangan kali ini tidak begitu lama. Kami langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 6 yang jaraknya sudah lumayan dekat dari puncak HBI. Setelah sampai di pos 6, kami pun langsung mendirikan kemah. Pos 6 dikenal dengan danau Coca-Colanya. Tak jarang juga para pendaki yang mendapat danau ini dalam keadaan kering. Karena warna air danau ini mirip air Coca-Cola, tetapi hanya ini yang menjadi sumber air para pendaki yang camp di pos 6. Pagi menyapa lagi kala itu, tetapi ada yang berbeda kali ini, di mana suhu dingin mulai menusuk kulit sampai ke tulang. Beberapa dari kami ada yang baru mulai beradaptasi dengan suhu dingin tersebut. Kami pun ritual sebentar, menyampaikan medan yang akan dilewati ke depannya. Jadi tanpa lama-lama, kami pun langsung bergegas meninggalkan pos camp. Kibar merah
Merah Putih, sukses! Setelah jalan beberapa menit, momen yang kami tunggu-tunggu akhirnya tiba, yaitu memasuki vegetasi hutan lumut yang spontan membuat pandangan kami kontras. Tak ada pakis lagi yang selalu menguji kesabaran kita. Tetapi bukan berarti di depan sudah tidak ada lagi yang akan menguji hati kecil kami. Kini kontur kemiringan mulai tak beraturan. Kadang landai, kadang cium lutut. Ditambah lagi suhu yang semakin dingin. Selama 2,5 jam kami berjalan, kami pun tiba di pos 7. Pos 7 dikenal dengan batu meriamnya. Karena bentuknya yang mirip dengan meriam, batu ini juga menghadap ke perkampungan. Jelasnya, batu ini memiliki cerita tersendiri dari warga setempat. Ditambah lagi, posisi pos 7 sangat dingin dikarenakan jalur angin yang selalu bertiup kencang. Seperti biasa, kami break siang di pos 7. Air panas dan cemilan sangat nikmat kala itu untuk menghangatkan badan kami. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan. Tanjakan Cinta menyambut kami dengan ramah kala itu. Tanjakan Cinta sangat terjal dan treknya juga lumayan panjang. Sehingga terkadang kami harus menggunakan tangan untuk bantuan pijakan agar tidak tergelincir. Setelah itu, kami sampai di Puncak Sala. Puncak ini mirip-mirip dengan Puncak Mekongga karena banyaknya tumpukan batuan kars yang dataran tinggi. Setelah jalan 15 menit dari Puncak Sala, kami pun sampai di titik air. Karena jalur ke depannya sangat susah mendapatkan air, maka kami harus membawa persediaan air sampai ke pos 8. Perjalanan masih panjang untuk sampai ke pos 8. Tambah lagi naik turun gunung sebanyak 4 kali dari pos 8 lereng, membuat kami sedikit molor sampai ke pos 8. Setelah sampai di pos 8, kami pun langsung mendirikan camp dan segera istirahat karena besok pagi kami akan summit attack. Setelah itu lanjut pulang ke pos 6. Pukul 7.30 tanggal 17 Agustus 2020,
kami start dari pos 8 menuju puncak. Walaupun sudah sangat dekat menuju puncak, tetapi medan kemiringan berkata lain. Kami dihadapkan dengan kemiringan 80 derajat. Sesekali kami diharuskan memanjati batuan kars yang begitu tajam. Ketika kami telah sampai di puncak Mekonga, yang spotnya puncaknya itu tidak begitu luas, sehingga kami harus bergantian untuk abadikan momen di triangulasi Gunung Mekonga. Sudah menjadi hal yang lumrah terjadi di puncak Gunung Mekonga, melihat kawan-kawan yang terharu rasanya berada di atap Sulawesi Tenggara. Mungkin sebagian kecil orang menganggap puncak itu tidak terlalu penting, tapi kami kesini dengan misi 17-an, di mana kami akan mengibarkan bendera merah putih sepanjang 10 meter. Oleh karena itu, ada nilai tersendiri yang terbenak di hati kami masing-masing. Jelasnya, sangat susah mengungkapkan kebahagiaan ini dengan kata-kata, sebab rasa terlalu miskin diungkapkan dengan kata-kata. Kami pun langsung kibarkan bendera merah putih sepanjang 10 meter di puncak dataran tertinggi di Sulawesi Tenggara, yaitu Gunung Mekonga.